Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang paling patut kita ucapkan kecuali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Semoga langkah kita, ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada manusia agung yang kita ikuti langkah dan perilakunya, yang paling santun tutur katanya, yang paling bagus akhlak budi pekertinya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya di dalam masjid. Suatu ketika saat itu Nabi memanggil salah seorang pemuda untuk duduk di depannya, lebih dekat dibandingkan daripada sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa anak muda ini aku dudukkan lebih dekat denganku dibandingkan kalian semua? Para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa pemuda ini adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku di pagi dan sore. Dengan ucapan kalimat sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man sholla alaih. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bis sholati alaih. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama yanbaghi as-sholatu alaih. Itulah kalimat sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man sholla alaih. Ya Allah, berikanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad bi'adadi man sholla alaih, sebanyak bilangan orang yang bersalawat kepadanya. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih, dan berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak bilangan orang yang tidak bersolawat kepadanya. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bis sholati alaih, dan sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana kami diperintahkan untuk bersolawat kepadanya. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama yanbaghi as-sholatu alaih, dan sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang sepatutnya sholawat itu disampaikan kepada beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah, di hari Jum'ah yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kita di yaumil qiyamah nanti berada pada barisan umat Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan Zulhijjah ada dua momen besar pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam sedunia. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji, dan yang kedua pelaksanaan Idul Qurban. Kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang tahun ini mendapatkan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga mereka semuanya menjadi haji yang mabrur, hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang belum berkesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji, semoga di tahun-tahun yang akan datang terpanggil dan dapat memenuhinya, insya Allah. Kemudian momen yang kedua adalah pelaksanaan Idul Qurban, atau pelaksanaan menyembelih hewan kurban. Hal ini tidak terlepas daripada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah sekian lama berkeluarga, namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Hampir 86 tahun beliau berkeluarga, sudah sampai usia tua, tetapi beliau belum juga dikaruniakan seorang putra. Dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, seorang anak yang penuh dengan kesabaran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu dapat berusaha dengan Nabiullah Ibrahim,
Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anak kesayanganku, bahwasanya aku melihat dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka fanzur madza tara, bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Ismail berkata, "Wahai ayahku tercinta, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar dalam menjalankan perintah Allah." Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Dari kisah Nabiullah Ibrahim ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Pertama, Nabiullah Ibrahim dikenal atau diberikan julukan oleh Allah sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman, sebagai kekasih Allah. Beliau banyak sekali mendapatkan ujian-ujian di dalam kehidupannya. Ujian yang pertama ketika beliau diuji dengan ayahnya yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabiullah Ibrahim selamat, lulus dalam ujian yang pertama. Kemudian ujian yang kedua ketika Nabiullah Ibrahim dihadapkan dengan pemimpin yang zalim, yaitu Raja Namrud. Beliau pun selamat dari ujian tersebut. Bahkan ketika beliau menghancurkan patung-patung dan beliau dibakar, dihukum oleh Raja Namrud dan diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman, "Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, ya narukuni bardan, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabiullah Ibrahim. Beliau juga selamat dari ujian yang kedua. Dan ketika beliau diuji dengan ujian yang ketiga, yaitu dengan diperintahkan untuk menyembelih anak yang dicintainya. Allah ingin menguji apakah cintanya Nabi Ibrahim dengan hadirnya seorang anak, yaitu Ismail, cintanya akan lebih besar kepada putranya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Nabiullah Ibrahim lulus dalam ujian tersebut, dan beliau membuktikan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada selain Allah, termasuk kepada anak yang disayanginya. Kemudian yang kedua, dari dialog Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, beliau mengajarkan kepada kita bentuk komunikasi kita dengan anak-anak kita. Walaupun Nabiullah Ibrahim seorang ayah, tapi beliau tidak bersifat otoriter dalam melaksanakan perintah Allah. Tetapi beliau mengajak dialog kepada putranya Ismail. "Wahai Ismail, anakku tercinta, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu wahai anakku?" Ini mengajarkan kepada kita supaya kita membangun komunikasi yang harmonis dengan anak-anak kita. Walaupun kita seorang ayah, tapi kita tidak mentang-mentang seorang ayah kemudian kita berlaku otoriter. Tapi kita mengajaknya untuk berdialog atau berdiskusi. Ini satu bentuk pola komunikasi yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kita semuanya. Kemudian apa jawaban Ismail kecil yang oleh ayahnya Ibrahim diminta untuk bersiap diri untuk disembelih? Tentunya ini
doa Nabiullah Ibrahim yang memohon kepada Allah dengan doanya Rabbi habli minas sholihin. Nah, di sini Allah membuktikan bahwa yang seorang anak yang dikaruniakan oleh Allah kepada Ibrahim adalah betul-betul seorang anak yang soleh dan siap melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jawaban anak yang tidak soleh, mungkin ketika diminta untuk disembelih, jawabannya adalah ya ayah aja dulu, ya ayah kan yang lebih tua, masa saya yang lebih muda untuk disembelih. Tetapi karena Ismail adalah seorang anak yang soleh, yang dikaruniakan oleh Allah bihulamin halim, seorang anak yang penuh dengan kesabaran, maka jawabannya adalah jawaban yang selalu menyejukkan kolbu orang tuanya. Kita tentunya ingin anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh seperti halnya kesolehannya Ismail. Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan untuk kita memohon dan berharap kesolehan anak-anak kita. Yang pertama, tentunya dengan memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Salah satu hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah dia mendapatkan atau diberikan nama dengan nama-nama yang baik. Kemudian yang kedua, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa al-ummadrasatul ula, bahwasanya ayah ibu atau ayah bunda adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama yang akan membentuk karakter daripada seorang anak. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu melaksanakan sholat, tentunya kita terlebih dahulu harus menjadi contoh di hadapan anak-anak kita bahwa kita pun selalu mendirikan sholat. Sebab kata Nabi, ana awalu wajibin ma umirtu bih. Saya adalah orang yang pertama kali yang mengerjakan kewajiban apapun yang diperintahkan kepada umat muslim. Artinya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, Nabi sendirilah orang yang pertama kali untuk melaksanakan. Artinya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwasanya bahasa perbuatan adalah lebih fasih daripada bahasa ucapan. Kita ingin menjadi apapun anak kita, maka berilah keteladanan kepada anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menerima permohonan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mengharapkan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, tentunya kita harus memberikan makanan daripada rezeki yang halal. Sebab kata Nabi dalam salah satu wasiatnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dijelaskan dalam kitab wasiatul Mustafa. Ya Ali, man akalal halal sofa dinuhu. Wahai Ali, siapa orang yang memakan dari makanan yang halal, maka akan bersih agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan akan lembut hatinya. Walam yakun da'watuhu hijabun, dan doanya tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. Artinya doa-doanya selalu diijabah oleh Allah. Begitu sebaliknya, waman akalal haram, barang siapa yang memakan daripada makanan-makanan yang haram,
raqada dinuhu, maka agamanya akan keruh. Wa qasa qalbuhu, dan hatinya akan menjadi keras. Wa da'watuhu hijabun, dan doa-doa permohonannya akan dihijab atau terhalang dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita tidak bosan-bosannya selalu memohon kepada Allah dengan doa seperti seperti doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang soleh. Kemudian juga bisa seperti doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang saleh. Engkau adalah zat yang mendengar dan mengabulkan permohonan. Atau bisa juga dengan doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menjadi penyejuk pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak-anak kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini harus menjadi tujuan atau juga harapan bagi setiap mukmin. Kalau kita pahami doa ini luar biasa, tuntutannya sangat besar sekali. Yang pertama, kita ingin anak-anak kita, istri-istri kita, keturunan kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata. Kalimat qurrata a'yun ini menyimpulkan semua bentuk kesolehan dan kebaikan. Kita sebagai orang tua, ketika memandang anak kita, di dalam hati kita ada perasaan sejuk, itulah qurrata a'yun. Tentunya kesejukan ini timbul daripada kesalehan daripada anak-anak kita. Dan selanjutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak-anak kita itu menjadi lil muttaqina imama, menjadi pemimpin. Bukan sembarang pemimpin, tetapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya, kita ingin anak-anak kita itu jadi imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan oleh Allah minas sholihin, dijadikan oleh Allah sebagai qurrata a'yun, dan juga dijadikan oleh Allah sebagai lil muttaqina imama. Kemudian yang kelima, tentunya kita harus membekali anak-anak kita dengan pendidikan agama sejak dini. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwasanya setiap bayi yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah fa abawahu yuhawidanihi, yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, au yunasirani, atau dia menjadi seorang Nasrani. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendidik diri kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita, sehingga menjadi Ismail kecil, dan juga dapat menjadi penyejuk pandangan mata. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ada satu amalan yang memang diperintahkan untuk dikerjakan di bulan Zulhijjah nanti, yaitu menyembelih hewan kurban.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku memberikan atau menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini ada dua makna. Bisa dimaknai nikmat yang banyak, bisa juga dimaknai sebagai sebuah telaga yang kelak di yaumil kiamah nanti yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad, yaitu telaga Kautsar, yang mana siapa yang meminum air tersebut maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meminum dari telaga Al-Kautsar tersebut. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan wanhar, sembelihlah binatang kurban. Tadi Ketua DKM sudah mengumumkan bahwa insya Allah Masjid Al-Hidayah telah membuka, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keluasan rezeki sehingga kita bisa berkurban pada tahun ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man kana lahu sa'atun falam yudahi. Barang siapa yang dikaruniakan keluasan rezeki, falam yudahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keluasan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan kurban. Dan juga yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Demikian khutbah yang singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana wal dzurriyyah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, wardallahu ma'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان